Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Rosandi, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika dengan NIM 531251103. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai rangkaian penyiarah, yaitu sebagai bagian dari tugas besar 1 mata kuliah dasar elektronika. Jika pada video sebelumnya saya telah membahas rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda jembatan, lalu ada rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan center tap, dan ada rangkaian penyiarah setengah gelombang. Maka pada video kali ini saya akan membahas rangkaian penyiarah dengan menggunakan filter kapasitor. Sebelum masuk ke pembahasan rangkaian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian dari rangkaian penyiarah dengan kapasitor ini. Rangkaian penyiarah dengan kapasitor merupakan pengembangan dari rangkaian penyiarah gelombang yang dimana di rangkaian ini ditambahkan sebuah kapasitor pada sisi keluarannya. Penambahan kapasitor ini bertujuan untuk mengurangi ripple atau riak tegangan, sehingga tegangan DC yang dihasilkan oleh rangkaian penyiarah menjadi lebih halus dan lebih stabil. Pada rangkaian penyiarah tanpa kapasitor, tegangan keluaran masih berupa DC berdenyut atau pulsating DC. Sedangkan dengan adanya kapasitor, membentuk gelombang keluaran dapat mendekati tegangan DC murni. Oke, untuk melihat bagaimana cara kerja dari rangkaian penyiarah dengan filter kapasitor ini, saya akan menggunakan rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda jembatan yang telah saya buat di video sebelumnya. Oke, di sini saya menggunakan dua buah rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda jembatan sebagai perbandingan sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor, di mana di sini saya akan melihat hasil gelombang yang didapatkan pada kedua rangkaian ini menggunakan osiloskop. Oke, ini adalah tampilan osiloskop, di mana pada tampilan ini terlihat bahwa pembacaan gelombang pada channel A yaitu merupakan pembacaan rangkaian tanpa menggunakan filter kapasitor, di mana di sini terlihat bahwa keluaran penyiarah masih berupa tegangan DC berdenyut. Walaupun seluruh gelombang sudah berada di sisi positif saja, namun terlihat bahwa terdapat lembah-lembah tegangan di antara puncak gelombang. Lembah inilah yang disebut ripple atau riak tegangan. Namun setelah kapasitor dipasang,
terlihat bahwa pembacaan pada channel B yaitu rangkaian penyearah yang menggunakan filter kapasitor, di mana di sini gelombang sudah berubah. Jadi cara kerja dari filter kapasitor ini yaitu dimulai ketika tegangan hasil dari penyearahan naik menuju nilai puncaknya. Pada saat inilah filter kapasitor akan mengisi muatan listrik atau charging hingga mendekati nilai tegangan maksimum. Bisa kita lihat ketika tegangan keluaran mulai turun setelah melewati puncak gelombang, kapasitor akan melepaskan muatan yang tersimpan ke beban atau discharging. Akibatnya, tegangan keluaran tidak langsung turun mengikuti bentuk gelombang hasil penyearahan. Kapasitor akan membantu mempertahankan tegangan pada beban sampai puncak gelombang berikutnya. Proses pengisian dan pengosongan kapasitor ini berlangsung terus-menerus pada setiap siklus gelombang. Dapat kita lihat pada tampilan osiloskop setelah kapasitor dipasang bahwa bentuk gelombang keluaran jadi jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Puncak dan lembah gelombang menjadi lebih rata sehingga bentuk gelombang mendekati garis lurus yang merupakan karakteristik tegangan DC. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitor bekerja dengan baik sebagai filter tegangan. Di sini saya menggunakan kapasitor dengan nilai 100 mikrofarad, di mana jika semakin besar nilai kapasitor yang digunakan, maka kemampuan penyaringan ripple juga akan semakin baik. Namun penggunaan kapasitor yang terlalu besar harus diperhatikan juga karena dapat menyebabkan arus pengisian awal yang tinggi ketika rangkaian pertama kali dinyalakan. Selanjutnya kita akan bandingkan hasil tegangan dari rangkaian ini yaitu menggunakan multimeter. Oke, untuk multimeter yang pertama merupakan tegangan yang dibaca output dari trafo masing-masing rangkaian, yaitu masih bernilai tegangan AC dengan nilai 14,1 volt AC. Untuk multimeter kedua merupakan hasil dari penyearahan tanpa menggunakan filter kapasitor. Di sini terlihat bahwa tegangan di angka 11,3 volt DC. Dan ini merupakan multimeter kedua hasil perbandingan antara rangkaian dengan menggunakan kapasitor, di mana di sini keluaran tegangan meningkat dibandingkan tegangan DC tanpa filter kapasitor. Hal ini terjadi karena kapasitor mengisi hingga mendekati tegangan puncak hasil penyerahan dan mempertahankan tegangan tersebut saat gelombang menurun. Jika kita lihat di sini input dari tegangan AC yaitu berupa nilai tegangan efektif pada output trafo. Sedangkan nilai puncak dari tegangan output trafo yaitu bisa kita hitung dengan cara hasil dari tegangan ini yaitu 14,1 dikalikan akar 2. Sehingga nilai puncak pada tegangan ini yaitu 18 sampai 19 volt AC. Oleh karena itu, rangkaian dengan menggunakan filter kapasitor
tegangan DC keluaran dapat mendekati nilai puncak tegangan AC yang telah disearahkan. Itulah sebabnya mengapa tegangan keluaran dari rangkaian menggunakan filter kapasitor bisa lebih tinggi. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa penambahan kapasitor pada rangkaian penyearah mampu mengurangi ripple dan meningkatkan kualitas tegangan DC. Tegangan yang dihasilkan menjadi lebih halus, lebih stabil, dan lebih mendekati tegangan DC murni jika dibandingkan penyearah tanpa filter kapasitor. Demikian penjelasan mengenai rangkaian penyearah dengan filter kapasitor ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.